Pemirsa, berbagai modus terus dilancarkan bandar narkoba untuk mengelabui petugas. Dan yang marak terakhir, narkoba disamarkan dalam pengiriman hasil bumi. Kita akan membahas hal ini bersama Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, mantan Deputi Pemberantasan BNN tahun 2012-2013. Selamat sore Pak Benny, sebulan terakhir ini peredaran narkoba melalui hasil bumi semakin marak. Ini modus baru atau sudah sering ditemukan sebenarnya sejak dulu Pak Benny? Ya, modus ini sesungguhnya modus lama yang kemudian berulang. Jadi ada modus di mana kacang mede diselundupkan, dicampur dengan kemasan narkoba yang dibuat dari plastik yang mirip kacang mede. Itu sudah pernah terjadi. Kemudian dengan ikan asin karena baunya menyengat juga sudah terjadi. Jadi memang dalam konteks penyelundupan narkoba seperti ini, kalau dari luar negeri ke Indonesia, 90% lewat laut. Itu jumlah paling banyak. Baru nanti setelah mendarat, itu akan dikirim antar pulau. Nah, dari yang dipaparkan tadi, banyak dari arah Sumatera menuju ke Jawa. Maka ketika kami bertugas dulu, kami menempatkan anjing pelacak di pelabuhan Bakauheni untuk mendeteksi semua truk yang bermuatan berbagai macam barang itu sedini mungkin bisa terdeteksi. Kemudian juga setelah terdeteksi, untuk kita bisa mengungkap jaringannya, maka kita harus melakukan yang namanya control delivery. Artinya begitu terdeteksi tidak langsung ditangkap, tapi dibiarkan sampai dengan si penerima barang itu ada, baru kita tangkap. Maka akan terungkap dia pesan kepada siapa. Maka satu mata rantai jaringan itu akan terungkap. Kalau hanya di tengah jalan, kebanyakan terungkap sebatas si pembawa saja. Nah, modus ini berkembang terus. Kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemik ini, karena transportasi hasil bumi begitu tinggi, kebutuhan masyarakat juga meningkat. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjadi cover. Jadi kami sendiri ketika memberi arahan pada anggota selalu kami sampaikan, kalian harus berpikir yang berbeda. Ketika orang pada umumnya mengatakan tidak mungkin barang ini disembunyikan di sini, maka justru kalian harus curiga barang itu ada di situ. Dan ini banyak terjadi. Seperti contoh, kursi sofa ternyata busanya isinya sabu. Kemudian kursi furniture yang tangannya dari kayu ternyata dalamnya juga isi sabu. Karena sudah didesain. Kemudian ransel juga demikian. Oke, Pak Benny, sebelum kita lebih panjang, ini apakah artinya, karena menurut Anda tadi adalah jaringan lama yang kembali terulang, modus lama yang kembali terulang, apakah ini artinya distribusi narkoba melalui hasil bumi ini merupakan jalur yang aman? Jadi kembali, ini bagaimana kejelian aparat untuk mengantisipasi, karena modus selalu berubah. Ketika satu modus sudah tertangkap, maka berikutnya dia tidak akan ulang lagi. Dia akan berganti modus lagi untuk mengelabui aparat. Sehingga aparat selalu harus mengupdate setiap ada modus yang terungkap di satu daerah, maka kemungkinan terjadi lagi, dia akan merubah modus lain. Kalau tadinya pisang, mungkin nanti bisa durian, kemudian bisa juga bawang, bisa juga jagung, dan sebagainya. Nah ini kejelian petugas ini diperlukan. Pak Benny, mohon maaf, apakah ini artinya menurut Anda ada kecolongan dari petugas karena menurut Anda tadi bahwa petugas seharusnya terus melakukan pemantauan di jalur distribusi hasil bumi ini, karena ini baru muncul kembali setelah sekian lama sebenarnya, Pak Benny? Ya, kalau berbicara istilah kecolongan ini mungkin boleh dikatakan kurang tepat ya. Karena perubahan itu begitu cepat dan sindikat begitu banyak. Sehingga sindikat satu menggunakan modus A, sindikat B mungkin menggunakan modus B, dan sebagainya. Nah ini juga tergantung dari jenis narkobanya. Ketika narkobanya berbentuk bubuk,
maka dia akan samarkan bersama-sama dengan tepung terigu ataupun dengan gula dan sebagainya. Tetapi ketika itu ekstasi, maka kemasannya pun akan disesuaikan dengan bentuk pil ekstasi itu untuk menyamarkan. Oke, mayoritas biasanya dari mana untuk yang penyelundupan melalui hasil bumi ini? Dari negara mana saja, Pak Beni? Barang dari luar itu kemudian nanti di dalam negeri setelah masuk barulah dibuat modus untuk antar pulau, antar kota. Tetapi ketika masuk dari luar negeri ke Indonesia, mereka kebanyakan menggunakan angkutan laut, menggunakan kapal, dan itu bisa kemasannya tetap sama. Dan mereka masuk ke pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak ada pemeriksaan oleh bea cukai, yang tidak ada petugasnya. Ini banyak sekali pelabuhan tikus sepanjang garis pantai yang ada di Aceh, Sumatera Utara, kemudian sepanjang Riau, itu menjadi pintu masuk seperti dari Myanmar. Myanmar di sana banyak produksi sabu, juga ekstasi, juga heroin. Kemudian dari China juga banyak sabu dan ekstasi. Nah, rute-rute inilah yang kemudian setelah masuk ke Indonesia untuk mengelabui pengangkutan dari titik di mana barang itu sampai ke Jakarta atau sampai ke Pulau Jawa karena melintasi selat di mana di situ ada pemeriksaan, baru covernya itu mereka buat. Kalau hari ini dengan buah-buahan, mungkin berikutnya dengan ikan asin, mungkin berikutnya nanti dengan produk-produk yang lain yang akan bisa diharapkan oleh mereka, petugas akan terkecoh, begitu. Oke, tadi Anda katakan salah satu PR-nya adalah ketika menemukan peredaran dari pengendara, ketika melacak pengendara tersebut untuk sampai ke tingkat sindikatnya, selama ini apakah selalu berhasil, Pak Beni, atau jangan-jangan ini menjadi salah satu celah sehingga untuk mengetahui sindikatnya selalu terputus pada saat pengendara atau pembawa angkutan tersebut tidak mengaku, atau bagaimana kondisinya? Betul, jadi memang kalau petugas ingin mengungkap sindikat secara utuh dari yang membuat, mengirim, kemudian si penerima atau yang order, undang-undang sendiri sudah mengatur, dan ini hanya berlaku di narkotika, yaitu namanya control delivery, jadi penyerahan di bawah pengawasan. Seperti contoh kasus Freddy Budiman, ketika kontainer itu masuk, kita tidak langsung tangkap. Kita biarkan dulu, kita monitor pergerakannya sampai dengan keluar pelabuhan. Ketika dia menuju ke lokasi yang akan menerima, nah baru kita eksekusi di sana, dan akhirnya terungkap, oh ternyata yang pesan Freddy Budiman, oh ternyata yang sewa kontrakan ini adiknya. Baru dari Freddy Budiman terungkap, oh ternyata ada kurir yang datang dari China ke lapas Cipinang menemui Freddy Budiman, dan akhirnya kita mendapatkan kontak person yang ada di China. Terungkaplah sindikat itu dari pemilik di China sampai dengan si penerima. Maka ada 2 persidangan. Satu persidangan di Jakarta, satu persidangan di China. Baik. Petugas China pun memeriksa Freddy di sini sebagai saksi. Nah, ini utuh. Nah, gunanya kontrol delivery demikian. Jadi jangan aparat hanya puas dengan menangkap sekian jumlah besar, tetapi kemudian tidak berhasil mengungkap jaringannya. Oke. Ini sangat disayangkan. Oke. Masih ada pekerjaan rumah. Perlu kejelian, perlu strategi yang bagus. Baik, ada strategi yang harus diterapkan lebih baik lagi. Terima kasih, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Beni. Terima kasih, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Deputi Pemberantasan BNN 2012-2013.